Halo, selamat siang. Kembali lagi di podcast Sehat Urindo. Kembali lagi bersama saya Delvi Kurniani, host pada hari ini. Hari ini kita akan menampilkan atau akan menyajikan tema tentang stroke. Oke, tema tentang stroke ini tema yang sangat krusial, sangat-sangat tertinggi angka kejadiannya di Indonesia dengan angka kejadian 8,3 per 1000 penduduk. Oke. Hari ini kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Bau-Bau, yaitu Dr. Nafrah Amalia. Halo. Selamat datang dok di podcast Sehat Urindo hari ini. Oke dok, sekarang kita masuk ke intinya aja. Dok, apa sih stroke itu? Halo Sobat Sehat Urindo, perkenalkan saya Dr. Nafrah Baik. Di sini saya akan jelaskan apa itu stroke. Stroke adalah gangguan aliran darah ke otak yang terjadi karena akibat adanya penyumbatan maupun pecahnya pembuluh darah di otak itu sendiri. Stroke merupakan sangat perlu diwaspadai. Kenapa? Karena berdasarkan data dari Diskesdas tahun 2023 mengatakan bahwa stroke penyebab kematian pertama di Indonesia gitu. Jadi stroke sangat berbahaya. Berbahaya sekali ya dok, Iya, ya, sangat mengkhawatirkan ya. Baik dok, ini menurut dokter bagaimana sih cara untuk agar stroke ini bisa, para pendengar ini bisa lebih waspada gitu, bagaimana dok? Yang pertama, untuk kita harus mengenali faktor risiko atau penyebab dari stroke itu sendiri. Untuk faktor risiko stroke ada dua sebenarnya. Apa itu dok? Ada yang memang nggak bisa diubah nih, yang kedua bisa diubah. Yang nggak bisa diubah, yang pertama jenis kelamin laki-laki, itu nggak bisa diubah. Yang kedua usia di atas 55 tahun, dan yang ketiga dia mempunyai riwayat stroke sebelumnya gitu. Yang kedua, faktor risiko yang dapat diubah. Yang dapat diubah ini lebih ke gaya hidup sehari-hari, yang misalnya aktivitas merokok, minum alkohol berlebihan gitu, konsumsi gorengan berlebihan sehingga kolesterolnya tinggi, diabetes mempunyai penyakit gula yang tidak terkontrol gitu, dan kurangnya aktivitas fisik sehari-hari gitu. Dengan mengenali faktor risikonya, sebenarnya kita bisa mencegah stroke itu sendiri dan menurunkan angka kejadian stroke. Oke, jadi memang stroke ini lebih baiknya harus diwaspadai ya dok ya. Jadi coba dokter beritahu pada pendengar kita pada sore hari ini, apa sih dok yang perlu diwaspadai di stroke ini? Yang perlu diwaspadai yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus mengenali faktor risikonya. Nah, setelah mengenali faktor risikonya, yang penting juga kita harus mengenali gejala dari stroke itu sendiri. Apa tuh gejalanya? Untuk gejalanya, ingat slogan segera ke RS. Segera ke RS itu apa ya dok ya? Kepanjangan atau apa? Singkatan. Biar masyarakat lebih mudah nih, kalau ada gejala ini apa ya, nggak bingung lagi gitu. Singkatan kepanjangan dari segera ke RS, yang pertama, senyum yang tidak simetris, di mana jika kita sendiri atau keluarga mempunyai yang tadinya ini wajahnya normal nih, tiba-tiba senyumnya tidak simetris, alisnya tidak simetris, tiba-tiba nggak bisa nelan gitu. Yang kedua, gerakan tubuhnya yang melemah gitu. Gerakan tubuh bisa kedua sisi, kiri kanan ataupun keduanya, baik di kaki maupun di tangan itu sendiri. Yang ketiga, bicaranya pelok atau nggak jelas, yang tadinya bicaranya normal-normal aja nih, komunikatifnya bagus, tiba-tiba diajak komunikasi nggak bisa gitu, bicaranya yang tiba-tiba berubah. Kemudian dia ada rasa kebas atau kesemutan pada tubuhnya. Selanjutnya ada rabun, dia tiba-tiba nggak bisa melihat atau penurunan penglihatan. Dan terakhir, nyeri kepala hebat. Beberapa pasien yang saya dapatkan mengeluhkan nyeri kepalanya itu hebat sekali. Bahkan dia tidak pernah, kata kuncinya itu dia bisa mengatakan, dok saya nggak pernah nyeri kepala hebat seperti
ini gitu lantaran hebatnya. Beberapa pasien juga ada yang mengatakan kehilangan keseimbangan hingga tiba-tiba terjadi pingsan yang tidak diketahui penyebabnya gitu. Itu baik dok. Ini kan ya dokter sudah lama ya bekerja di rumah sakit. Ada nggak sih dok pengalaman-pengalaman dari para pasien dokter dan terus juga ada nggak sih pasien stroke ini yang bisa sembuh gitu? Mungkin dokter bisa bicarakan mungkin untuk menginspirasi teman-teman di sini. Oke. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya sih beberapa memang untuk pasien stroke itu sendiri bervariasi. Ada yang dimana yang kita ketahui nih stigma di masyarakat kalau udah stroke udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah akhir dari segalanya gitu. Sebenarnya enggak. Aku kasih perbandingan nih ya. Yang pertama nih aku ada punya pasien dia mempunyai tingkat untuk sembuhnya atau motivasi untuk sembuhnya itu tinggi sehingga terapi yang diberikan oleh dokter, saran yang diberikan oleh dokter, misalnya fisioterapi rutin itu dijalankan dengan baik sehingga sampai saat ini dia memiliki produktivitas yang baik gitu. Dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, kan itu goals dari stroke itu sendiri. Yang kedua, emang pasiennya nggak ada motivasi untuk sembuh. Terapi yang diberikan, saran yang diberikan, sehingga dia nggak lakuin gitu, karena emang nggak ada motivasi. Ya akibatnya sampai saat ini hingga akhir hidupnya dia nggak produktif, yang mana dalam kegiatan sehari-harinya dia dibantu, emang harus dibantu. Jadi itu sih sebenarnya lebih ke sebenarnya stroke itu bisa untuk sembuh dan lebih produktif lagi. Oke dok, terima kasih ya dok ya atas informasinya yang sangat bermanfaat sekali bagi para pendengar kita pada sore hari ini. Mungkin juga lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Itu sih dok. Terima kasih dok atas waktunya pada sore hari ini. Bagaimana dokter? Ada pesan-pesan? Ya, terima kasih juga kepada Mbak Delvi yang udah ngundang. Saya juga sangat berharap semoga informasi ini sangat mudah diterima oleh masyarakat, di mana kita harus mengenali apa saja faktor risikonya, gejalanya, dan yang paling penting jika kita udah tahu nih, cepat membawa ke rumah sakit. Karena semakin cepat penanganan yang dilakukan, maka angka kesembuhan dan produktivitas yang saya bilang tadi itu sangat tinggi. Gitu. Baiklah, pada sore hari ini sobat sehat Urindo, ya, mungkin kita sudah mendengar tadi informasi-informasi yang telah dijabarkan dari Dokter Nafrah Amelia yang jauh-jauh nih dari bawah-bawah yang didatangkan ke Jakarta, tepatnya ke Urindo ini. Ya mungkin itu tadi ya dok, kembali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Oke dok, mungkin kita ada sedikit slogan nih dok. Slogannya itu bersama Respati raih prestasi, ujungnya Respati tangguh. Gimana dok? Oke dok? Mari kita oke. Ya, 1, 2, 3. Bersama Respati raih prestasi, Urindo